Jadi, begini, ada seorang perempuan berumur 21 tahun yang dikirim orang tuanya ke Jakarta untuk kuliah, untuk mengejar masa depannya. Tapi yang pulang justru kabar kematiannya. Dia ditemukan tewas di kamar kosnya, 2 luka tusuk di bagian leher, dan barang pribadinya hilang. Secara teori, ini harusnya kasus yang bisa dipecahkan. Tapi 9 tahun berlalu, 9 tahun, tidak ada tersangka. Yang paling menyakitkan dalam kasus ini bukan cuma pembunuhannya, tapi fakta bahwa sampai hari ini tidak ada satupun orang yang dimintai pertanggungjawaban. Apakah pihak kepolisian bisa bertanggung jawab? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya tidak akan membahas teori liar, tidak juga menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Saya akan membahas satu kasus yang secara fakta sederhana, tapi secara investigasi justru penuh tanda tanya. Jadi ada seorang mahasiswi berumur 21 tahun. Dia ditemukan tewas di kamar kosnya sendiri. Luka tusuk di bagian leher, barang pribadinya hilang. Logikanya jelas, pembunuhan disertai pencurian. Tapi 9 tahun berlalu, tidak ada tersangka. Yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar kos itu? Nama korban Tri Aryani Puspo Arum. Dia seorang mahasiswi di Universitas Esa Unggul. Namun pertanggal 9 Januari 2017, di kamar kosnya, daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat, dia tewas dengan 2 luka tusukan di bagian leher. Barang pribadinya seperti handphone, dompet, dan laptop hilang. Tidak ada laporan kerusakan pintu besar, dan itu fakta mentahnya. Sekarang kita analisis. Jika ini perampokan acak, biasanya ada tanda-tanda paksaan. Jika ini pembunuhan berencana, biasanya ada jejak relasi. Tapi di sini, dua-duanya buram. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Pagi hari 9 Januari 2017, para penghuni kos merasa ada yang tidak biasa karena korban tidak terlihat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Selain kuliah, korban juga bekerja di salah satu perusahaan kontraktor AC. Sebenarnya rumah Arum berada di Kampung Duku, Jakarta Timur. Tapi karena jauh kalau terus bolak-balik ke sana, jadi dia memilih tinggal di kos-kosan daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat, karena dekat dengan tempat kerjanya dan sambil melanjutkan kuliah S1 di Universitas Esa Unggul. Nah, lanjut cerita. Ketika kamar korban dicek, pintu tidak dalam kondisi rusak parah atau terbuka paksa. Saat masuk ke dalam kamar, korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Saat ditemukan, korban tergeletak di kamar mandi dengan kondisi terdapat 2 luka tusuk di bagian lehernya, serta darah telah mengering di sekitar tubuh korban. Dan tidak ada tanda-tanda kerusakan besar di dalam kamar. Setelah penemuan tersebut,
Pihak kepolisian dari wilayah Jakarta Barat datang melakukan olah TKP, mencari sidik jari, memeriksa tetangga kos, dan disinilah muncul pertanyaan besar. Tidak ada saksi yang mendengar teriakan, tidak ada CCTV yang jelas mengarah ke pelaku, tidak ada tanda-tanda pintu didobrak. Artinya apa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pelaku orang yang dikenal korban. Kemungkinan kedua, korban membuka pintu sendiri. Dan ini mulai mengubah arah dugaan. Karena kalau Arum membuka pintu sendiri, berarti dia merasa aman. Pihak kepolisian lalu membawa jenazah korban ke instalasi kamar jenazah RSCM untuk proses autopsi guna memastikan penyebab kematian secara medis. Dari hasil autopsi, ditemukan ada 2 luka tusukan dalam menggunakan benda tajam di bagian leher dan di punggung, serta ditemukan juga ada luka sayatan di telapak tangan kirinya. Diduga korban sempat melakukan pertahanan diri saat pelaku menyerangnya. Pihak kepolisian Polres Jakarta Metro Barat saat itu telah membuat satgas khusus untuk menangani kasus ini. Satgas ini akan kembali mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk untuk mengejar pelakunya. Pihak kepolisian juga mengatakan sudah mendapatkan petunjuk wajah pelaku dan akan membuat sketsa wajah untuk disebarkan ke masyarakat. Di titik ini, banyak yang mengira pihak kepolisian sudah mengarah ke seseorang. Beberapa nama sempat diperiksa, orang-orang di lingkungan dekat, tetangga kos, kenalan, sketsa wajah pelaku dibuat, satgas khusus juga telah dibentuk. Tapi, tidak ada satupun bukti untuk dijadikan tersangka. Dalam kasus ini, bukan hanya tentang siapa pelakunya, tapi fakta bahwa kasus ini perlahan menghilang dari pemberitaan. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada penangkapan dramatis, tidak ada pengakuan. Yang ada hanya waktu yang terus berjalan dan keluarga yang terus menunggu. Pada tahun 2024, Komisi Kepolisian Nasional bahkan meminta update kepada Polda Metro Jaya. Tapi 9 tahun berlalu, masih belum ada jawaban. Artinya secara administratif, berkas ini masih hidup. Tapi secara publik, dia seperti hilang. Dan disinilah pergeseran konflik terjadi. Bukan lagi hanya siapa pelakunya, tapi kenapa belum ada kepastian? Oke, mari kita pecah menjadi 3 skenario kemungkinan rasional. Skenario pertama, perampokan acak. Pelaku masuk, mengambil barang, korban melihat, lalu dibunuh. Tapi masalahnya, kenapa tidak ada saksi suara? Kenapa tidak ada keributan besar? Karena biasanya perampokan acak meninggalkan jejak kepanikan. Skenario kedua, pelaku dikenal korban. Korban membuka pintu sendiri, terjadi konflik, lalu pembunuhan. Tapi masalahnya, tidak ada orang yang cukup kuat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ini menjelaskan kenapa tidak ada tanda-tanda paksa. Dan skenario ketiga, motif campuran. Perkenalan, niat lain, pembunuhan dibuat seolah perampokan. Ini sering terjadi dalam kasus kriminal. Barang hilang bisa jadi hanya kamuflase. Tapi lagi-lagi, tanpa bukti kuat, semua ini hanya kemungkinan. Hukum tidak bekerja dengan kemungkinan, dan disinilah investigasi mulai memasuki wilayah abu-abu. Coba bayangkan jadi keluarganya. Setiap hari berlalu tanpa kepastian, setiap tahun ulang tahun Arum datang tanpa keadilan. Pembunuhan adalah tragedi, tapi pembunuhan yang tidak terungkap itu luka yang tidak pernah sembuh. Ini bukan cuma soal satu kasus, ini soal rasa aman. Kalau di kamar kos-kosan saja seseorang bisa dibunuh tanpa jejak yang jelas,
Lalu, kita benar-benar aman berada di mana? Secara hukum, jika pelaku ditemukan, dia bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, bahkan pasal 340 KUHP jika ada unsur perencanaan, ditambah pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya sangat berat. Tapi semua itu masih jika, karena sampai sekarang belum ada siapapun yang duduk di kursi terdakwa. Bertahun-tahun berlalu tanpa tersangka. Dalam hukum ada prinsip kepastian hukum, tapi dalam realitas tidak semua kasus bergerak secepat harapan keluarga korban. Keadilan yang tertunda menciptakan luka kedua. Bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi kehilangan kepastian. Dan di titik ini, kita belajar satu hal penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum bukan hanya soal prosedur, tapi soal kepercayaan publik. Setiap korban pembunuhan bukan sekedar angka statistik. Dia anak seseorang, dia saudara seseorang, dia harapan bagi seseorang. Kita sering fokus pada siapa pelakunya, tapi jarang bertanya, bagaimana rasanya hidup bertahun-tahun tanpa jawaban? Ketidakpastian bisa lebih menyakitkan daripada kenyataan pahit. Dalam kasus pembunuhan, waktu bisa menjadi sekutu atau musuh. Semakin lama kasus tak terungkap, semakin sulit jejak dirangkai, memori saksi memudar, bukti bisa rusak, perhatian publik beralih. Dan mungkin pelajaran yang paling pahit di kasus ini adalah diamnya waktu bisa lebih berbahaya daripada kerasnya kekerasan itu sendiri. Kasus Arum bukan hanya cerita kriminal, dia adalah pengingat bahwa rasa aman harus terus diperjuangkan, sistem hukum harus terus diperbaiki, dan setiap korban layak diingat, bukan dilupakan. Karena ketika satu kasus tak pernah menemukan titik terang, yang diuji bukan hanya kemampuan aparat, tapi juga kepedulian kita sebagai masyarakat. Semoga kasus ini kembali menjadi perhatian pihak kepolisian Indonesia, agar keluarga korban bisa mendapatkan pertanggungjawaban dari negara. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa sebuah nyawa bisa hilang dalam satu malam, tapi keadilan bisa tertunda bertahun-tahun. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.